Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan parodi kakak beradik yang berkelahi. Ada seorang ayah yang mempunyai dua orang anak. Sang kakak berusia 14 tahun, bertubuh tinggi besar dan berotot kuat. Sang adik berusia 8 tahun, kurus, kecil dan gampang sakit. Dasar kakak beradik tentunya kadang-kadang ada ribut mulut atau saling melotot. Tetapi akhir-akhir ini pertengkarannya sudah melewati batas yang wajar. Sang kakak menjotos pelipis mata adik sampai bengkak. Pernah juga sampai hidung adiknya berdarah atau sampai gigi adiknya copot. Jelas ada yang kurang beres dalam keluarga ini. Di mana letak persoalannya? Bisa jadi persoalannya terletak pada sang adik. Mungkin sang adik yang tengil dan pongah. Mungkin ia suka ngomong seenaknya. Mungkin ia sering mematahkan pensil kakaknya. Mungkin ia suka jahil. Mungkin ia suka mencuri minyak rambut kakaknya. Barangkali sang adik menyebalkan. Akibatnya, sang kakak menjadi jengkel. Kejengkelan ini berkembang menjadi kebencian, lalu meletus dalam bentuk jotosan. Atau bisa jadi persoalannya terletak pada sang kakak. Mungkin sang kakak frustasi atau prestasinya yang rendah di sekolah. Atau barangkali sang kakak mengidap Big Brother Syndrome, yaitu gejala-gejala mencari kepuasan dengan jalan menguasai adik dan menempatkan adik pada posisi yang tergantung. Atau bisa jadi sang kakak sebenarnya merasa harga dirinya kurang karena sang adik lebih tampan dan lebih pandai main gitar, lalu mengkompensasikan perasaan itu dengan menekan sang adik. Kalau ada juga sifat pengiri, maka kompleks harga diri yang kurang itu mudah berubah bentuk menjadi kedengkian terhadap adiknya. Atau mungkin juga jotosan itu disebabkan sang kakak berjiwa labil. Sedikit saja ia kecewa, murunglah dia, lalu meledak amarahnya. Ia mudah tersinggung. Ia tidak cakap mengendalikan perasaan sehingga ia mudah menjadi agresif dan destruktif. Atau barangkali akar keributan kakak beradik itu justru terletak pada sang ayah. Mungkin ayah mereka terlalu bersikap laissez-faire, yaitu membiarkan saja segala sesuatu terjadi, sehingga ia kurang memberi perhatian kepada anak. Ada anak yang mencari perhatian dan cinta orang tua dengan cara membuat onar. Atau barangkali ayah ini memanjakan adik sehingga kakak mengiri. Atau mungkin sebaliknya, sang ayah memanjakan kakak karena sang ayah mulai takut kepada kakak yang makin lama makin besar perawakannya. Mungkin juga sebabnya adalah karena sang ayah terlalu otoriter dan terlalu banyak campuran tangan sehingga anak merasa terkekang. Mungkin perilaku ayah menjadikan anak bersikap sinis dan apatis. Mungkin ayah sering membuat kebijakan yang kurang bijak. Mungkin ayah ini terlibat beberapa skandal. Atau barangkali ayah jarang mau mendengar aspirasi anaknya. Memang ia mengatakan bahwa ia terbuka untuk masukan. Namun ketika masukan itu bernada kritik, telinga sang ayah langsung merah. Lalu ia memberangus anak itu. Tentu saja untuk selanjutnya anak menjadi takut berbicara. Atau ia hanya bicara yang manis-manis saja secara pura-pura. Akibatnya tersumbatlah komunikasi yang jujur antara anak dan ayah.
Yang ada hanya timbunan perasaan-perasaan terpendam. Maka berkelahilah kakak beradik ini. Sang ayah menjadi maskul, namun tidak tahu harus berbuat apa. Sambil menghirup kopi, ia hanya berucap, "Saya menyesalkan kejadian ini. Ini tidak boleh terulang. Kamu harus rukun." Tetapi beberapa waktu kemudian timbul lagi perkelahian, dan sang ayah berucap lagi, "Saya prihatin. Ini tidak boleh terulang. Kita harus rukun." Tetapi ayah ini tidak berbuat apa-apa. Akibatnya, persoalan keluarga semakin kompleks. Kalau semula yang berfrustasi hanya seorang, akhirnya semua jadi frustasi. Kalau semula yang beringas hanya seorang, akhirnya semua jadi beringas. Akhirnya semua orang dalam keluarga ini menderita. Mendidik memang tidak mudah. Lebih-lebih mendidik dalam keluarga di mana orang hidup bersama. Sikap timbal balik yang konsisten menjadi kuncinya. Surat Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 6 ayat 9 dan Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 4 ayat 5 berisi pegangan untuk sikap timbal balik dalam hal hubungan anak dan ayah. Misalnya, Kolose menulis kepada pihak anak, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Lalu segera dilanjutkan dengan nasihat kepada orang tua, "Hai bapak-bapak, janganlah sakitin hati anakmu." Tentang sikap timbal balik ini, Yesus berkata, "Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Pendidikan memerlukan konsistensi yang dinamis. Tidak mungkin ayah menuntut sikap taat dari anak kalau ayah itu kurang bijak. Tidak mungkin anak bersikap respek kepada ayah kalau perbuatan ayah bertolak belakang dengan perkataan. Yang menyulitkan pendidikan adalah karena pendidikan menyangkut manusia yang jiwanya rentan dan rumit. Menghadapi dua orang anak bisa berarti menghadapi 20 macam watak, perangai, tabiat, kepribadian, dan moralitas yang berbeda yang tidak mudah diubah. Rasa harga diri kurang pada seorang murid SD kadang-kadang masih tetap ada ketika ia sudah menjadi mahaguru. Sifat gampang iri seorang pegawai bisa tetap ada ketika ia sudah menjadi majikan. Yang menyulitkan adalah karena jiwa pendidik itu sendiri kadang-kadang juga rumit dengan segala macam watak dan perangai. Barangkali keadaan jiwa kedua kakak beradik ini adalah produk dari jiwa dan proses pendidikan yang dilakukan sang ayah. Bisa jadi kakak beradik ini sering berkelahi. Sebetulnya bukan karena mereka saling membenci, tetapi sebagai pelampiasan kebencian mereka kepada sang ayah. Mendidik adalah mengajar dan sekaligus juga belajar, yaitu mengajar orang lain berubah dan bertumbuh, dan juga belajar mengubah dan menumbuhkan diri sendiri. Berubah dan bertumbuh sungguh-sungguh susah. Pendidikan adalah perkara muskil, tetapi untunglah bukan perkara mustahil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat merenung pada pagi hari ini betapa sulitnya mendidik anak-anak. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap fokus untuk mendidik anak, tetap berdoa kepadamu supaya Tuhan memberkati keluarga kami. Amin.